Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak utang. Sebelumnya, anggota kelompok dari kami yang pertama ada Octavia Prihartadi dengan NPM 002, kemudian ada Irma Sari Fitriani dengan NPM 0017, yang selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Bagus Fahriza dengan NPM 0021, yang selanjutnya ada Rahman Nurul Septiana dengan NPM 0031, yang selanjutnya ada Marian Saputra dengan NPM 0024, yang terakhir ada Salsabila Putri Abisika dengan NPM 0034. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Ukta mengenai transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Salah satu sumber pendanaan entitas anak diperoleh melalui utang. Untuk mendanai operasinya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Seperti yang disebutkan dalam ilustrasi membuka, PT Citylink memperoleh fasilitas kredit dari PT Garuda Indonesia yang merupakan entitas induk dari PT Citylink. PT perjanjian pemberian fasilitas kredit sebesar 15 juta dolar tersebut telah ditandatangani pada 3 Desember 2013. Seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan atau aset tetap, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang, di sisi lain entitas induk mencatat adanya piutang. Dari kacamata konsolidasi, utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberi pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Untuk ilustrasi ada pada buku Dwi Martani halaman 240. Di situ PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. PT Palapa memberikan fasilitas kredit kepada PT Samudra senilai 500 juta pada 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan PT Samudra untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PT Samudra dikenakan bunga sebesar 5%. Bunga dibayarkan secara semesteran. Ilustrasi di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut. Berikut pencatatan PT Palapa terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Samudra. 1 Juli mencatat pemberian angsuran kredit kepada PT Samudra, yaitu piutang didebit sebesar 500 juta, kas dikredit sebesar 500 juta. Kemudian mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 dengan perhitungan 5% dikali 6/12 dikali 500 juta. Hasilnya 12.500.000. Jurnalnya piutang bunga didebit sebesar 12.500.000 dan pendapatan bunga dikredit sebesar 12.500.000. Pencatatan PT Samudra terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PT Palapa adalah sebagai berikut. Mencatat perolehan fasilitas kredit dari PT Palapa. Jurnalnya, kas didebit sebesar 500 juta, utang dikredit sebesar 500 juta, dan mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 dengan cara 5% dikali 6/12 dikali 500 juta, hasilnya 12.500.000 dengan jurnal beban bunga didebit
sebesar 12.500.000 dan utang bunga dikredit sebesar 12.500.000. Pada halaman 241 dapat dilihat di situ terdapat pencatatan dari PT Palapa dan PT Samudra melaporkan akun-akunnya pada periode 2015. Kemudian ada transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Pada slide PPT dapat dilihat ada bagan mengenai induk perusahaan dan anak perusahaan. Di situ ada gambar A dan gambar B. Penjelasannya, dari sudut pandang konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi, tak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung yang terdapat pada gambar A. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi, terdapat pada gambar B. Kedua transaksi memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Oleh karena itu, bab ini secara komprehensif akan membahas dampak setiap transaksi terhadap prosedur konsolidasian. Untuk bagian pertama ini akan dibahas bagaimana prosedur konsolidasian ketika entitas induk menerbitkan obligasi dan dibeli langsung oleh entitas anak. Bagian selanjutnya akan membahas jika entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Next. Kemudian ada pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga, investasi pada obligasi yang dibeli entitas anak. Untuk contohnya, terdapat pada halaman 242, contoh 7.1, di mana ilustrasi ini melanjutkan ilustrasi di bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi pembelian obligasi entitas induk oleh entitas anak. Berikut neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dapat dilihat pada buku halaman 242. Untuk informasi tambahannya, yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang terakhir, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Atas penerbitan obligasi tersebut, PT Nusantara akan melakukan pencatatan berikut. Yang pertama, mengenai pencatatan penerbitan obligasi pada nilai par dengan jurnal kas di debit sebesar 500 juta dan utang obligasi di kredit sebesar 500 juta. Yang kedua, mencatat pengakuan beban obligasi terhutang dengan penghitungan 8% dikali 6/12 dikali 500 juta, hasilnya 20 juta dengan jurnal beban bunga di debit sebesar 20 juta dan utang bunga di kredit sebesar 20 juta. Sedangkan pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par dengan jurnal investasi pada obligasi di debit sebesar 300 juta dan kas di kredit sebesar 300 juta. Yang kedua, mencatat pengakuan piutang
bunga obligasi dengan penghitungan 8% dikali 6/12 dikali 300 juta dengan jurnal piutang bunga di debit sebesar 12 juta, pendapatan bunga di kredit sebesar 12 juta. Kemudian prosedur konsolidasi tahun pertama 2015 yang dicatat oleh PT Nusantara. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatannya yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pembelian saham atas PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas di debit sebesar 900 juta dan kas di kredit sebesar 900 juta. Kemudian mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dengan penghitungan 200 juta dikali 75% dengan hasil 150 juta. Jurnalnya investasi pada PT Andalas di debit sebesar 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas pada kredit sebesar 150 juta. Kemudian mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas dengan penghitungan 50 juta dikali 75% dengan hasil 30 juta 500. Jurnalnya kas di debit sebesar 37.500 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 37.500 juta. Untuk jurnal eliminasi, perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset tersebut. Tabel perhitungan jurnal eliminasinya dapat dilihat di buku halaman 244. Jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Untuk jurnalnya, saham biasa di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta di debit, dan bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta di debit. Kemudian dividen diumumkan sebesar 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 1 miliar 12.500.000 di kredit dan kepentingan non pengendali di kredit sebesar 337.500 juta. Dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga. Untuk jurnal mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara ya yang dibeli oleh PT Andalas yaitu utang obligasi di debit sebesar 300 juta dan investasi pada obligasi di kredit sebesar 300 juta. Untuk pendapatan bunga dengan jurnal pendapatan bunga di debit sebesar 12 juta dan beban bunga di kredit sebesar 12 juta. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Irma. Berdasarkan jurnal eliminasi tersebut, kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas tidak akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Di dalam kertas kerja tersebut, jurnal eliminasi dimasukkan ke dalam pos-pos yang ada di jurnal eliminasi dan ditambah atau dikurangi. Kemudian akan menghasilkan jumlah konsolidasi dari PT Nusantara dan PT Andalas. Bisa dilihat pada tampilan tabel 7.3. Next. Jika tahun berikutnya
2016 PT Andalas masih memiliki obligasi PT Nusantara, maka pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian juga perlu dibuat jurnal eliminasi kembali untuk menghapus dampak kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas, jurnal untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi dan utang obligasi sama dengan jurnal eliminasi yang dibuat pada 31 Desember 2015. Sedangkan besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus 2 kali besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus pada 31 Desember 2015. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kali periode pembayaran bunga. Berikut jurnal eliminasi terkait dengan kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh entitas anak yang dibuat pada 31 Desember 2016. Untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu utang obligasi didebit sebesar 300 juta dan investasi pada obligasi dikredit sebesar 300 juta. Untuk mengeliminasi pendapatan bunga, beban bunga dan obligasi dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu pendapatan bunga didebit sebesar 24 juta dan beban bunga dikredit sebesar 24 juta. Untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu utang bunga didebit sebesar 12 juta dan piutang bunga dikredit 12 juta. Next. Kemudian materi selanjutnya yaitu pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Next. Untuk contoh pembelian bukan pada nilai par, bisa dilihat pada halaman 246 contoh 7.2. Ilustrasi berikut sama dengan ilustrasi 7.1, namun terdapat perbedaan pada nilai pembelian obligasi PT Nusantara. Obligasi diterbitkan pada nilai yang lebih rendah dibandingkan parnya, sehingga terdapat diskon obligasi. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tampilan tersebut. Untuk informasi tambahan pada neraca saldo 31 Desember 2015, yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Kemudian selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Untuk pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par sebesar 500 juta pada harga 490 juta. Obligasi dengan kupon 8% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga dibayarkan semestinya yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Next. Berikut adalah tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara, yaitu untuk kas yang dibayarkan diperoleh dari 500 juta dikali 8% dibagi 2, jumlahnya menjadi 20 juta. Dan untuk beban bunga, yaitu dari 500 juta kurang 10 juta dikali 8,5% dikali 6/12. Dan untuk amortisasi diskon, yaitu beban bunga dikurangi kas yang dibayarkan. Kemudian diskon yang belum diamortisasi dapat dilihat pada neraca tersebut. Nilai tercatat obligasi
ditentukan oleh 500 juta dikurangi diskon yang belum diamortisasi. Next. Untuk pencatatan yang dibuat PT Nusantara dan PT Andalas terkait dengan obligasi yang diterbitkan, yaitu untuk PT Nusantara mencatat penerbitan obligasi pada diskon, yaitu kas di debit sebesar 490 juta, diskon obligasi di debit 10 juta, dan utang obligasi di kredit 500 juta. Untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi, yaitu beban bunga di debit 20.823.314 dan utang bunga di kredit 20 juta, diskon obligasi di kredit 823.314. Untuk PT Andalas, yaitu dalam mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai diskon, yaitu investasi pada obligasi di debit 294 juta dan kas di kredit 294 juta. Untuk mencatat pengakuan piutang bunga obligasi dan amortisasi diskon obligasi, yaitu investasi pada obligasi di debit 493.989, piutang bunga di debit 12 juta dan pendapatan bunga di kredit 12.493.989. Next. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015 mencatat investasinya pada PT Nusantara di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 yaitu dapat dilihat pada halaman 249, di mana pada tanggal 1 Januari 2015 jurnalnya investasi pada PT Andalas di debit 900 juta dan kas di kredit 900 juta. Untuk 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dari 200 juta dikali 75%, yaitu investasi pada PT Andalas di debit 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yang diperoleh dari 50 juta dikali 75%, yaitu jurnalnya kas di debit 37.500 dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 17.500. Untuk perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dari kepentingan mempengaruhi atas aset bersih tersebut terdapat pada halaman 249, di mana PT Nusantara tabel perhitungannya 75% dan kepentingan non pengendalinya 25%, sama dengan saham biasa ditambah untuk saldo laba. Untuk jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara, yaitu jurnalnya saham biasa di debit sebesar 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, bagian laba atas PT Andalas di debit 150 juta, dan bagian laba kepentingan non pengendali di debit 50 juta. Untuk dividen diumumkan di kredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas di kredit 1.012.500.000 rupiah, dan kepentingan non pengendali di kredit 337.500.000. Dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Diskon obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi, tapi karena PT Andalas hanya memiliki sebagian obligasi PT Nusantara, maka eliminasi dibuat atas
sebagian diskon obligasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga, yaitu untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu untuk utang obligasi diperoleh dari 500 juta dikali 60%, dan investasi pada obligasi diperoleh dari 490 juta 823.314 dikali 60%, dan diskon obligasi diperoleh dari 176.686 dikali 60%. Jurnalnya yaitu utang obligasi didebit sebesar 300 juta dan investasi pada obligasi dikredit 294.493.989 dan diskon obligasi dikredit sebesar 5.506.011 rupiah. Kemudian untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas yang diperoleh dari 20.823.314 dikali 60%. Jurnalnya yaitu pendapatan bunga didebit 12.493.989 dan beban bunga dikredit 12.493.989. Untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas diperoleh dari 20 juta dikali 60%. Untuk jurnalnya yaitu utang bunga didebit 12 juta dan piutang bunga dikredit 12 juta. Untuk kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi 2015 yaitu dapat dilihat pada tabel 7.7 pada buku, dan jurnal eliminasi dimasukkan dalam pos-pos yang ada di jurnal eliminasi, kemudian saldo PT Nusantara dan PT Andalas ditambahkan, kemudian untuk pos yang ada di jurnal eliminasi tergantung debit atau kreditnya harus ditambahkan atau dikurangi, kemudian menghasilkan laporan kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Next. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Bagus. Baik, melanjutkan terkait dengan transaksi pembelian buku pada nilai par yang tadi diilustrasikan oleh Mbak Irma. Berikut ini jurnal eliminasi terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara PT Andalas per 31 Desember 2016. Nah, pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya, yakni tahun 2016, perlu dibuat kembali jurnal untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga. Nah, untuk yang pertama adalah mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, di mana utang bunga di sebelah debit dengan nominal 300 juta, kemudian investasi pada obligasi dan diskon obligasi pada kredit sebesar 295.545.836 dan 4.454.164. Yang selanjutnya mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas sebesar pendapatan bunga sebelah debit sebesar 25.051.848, yang selanjutnya sebelah kredit beban bunga sebelah kredit sebesar 25.051.848 rupiah, dan jika mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas sebesar utang bunga sebelah debit sebesar 12 juta dan piutang bunga sebelah kredit sebesar 12 juta. Perbedaan dari jurnal eliminasi yang sebelumnya adalah terletak pada di mana nilai pendapatan bunga dan beban bunga untuk jurnal eliminasi 2016 lebih besar ketimbang jurnal eliminasi pada tahun 2015. Next. Nah, selanjutnya masuk ke transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Tadi sudah dijelasin sama Mbak Uta. Jadi konsep kuncinya bahwa
baik transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi maupun non-afiliasi itu untuk entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung. Transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelian pada harga sama dan dengan nilai tercatat. Konsep kuncinya bahwa jurnal eliminasi untuk pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi pada nilai tercatat obligasi sama dengan jurnal eliminasi atas pembelian obligasi secara langsung. Yang kedua, dengan cara pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Konsep kuncinya keuntungan atau kerugian penarikan obligasi muncul ketika pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi. Nah, tidak akan muncul keuntungan atau kerugian penarikan obligasi jika harga pembelian obligasi sama dengan nilai tercatat obligasi. Kemudian akan muncul keuntungan ketika harga pembelian obligasi lebih kecil dari nilai tercatat obligasi dan akan muncul kerugian ketika harga pembelian obligasi itu lebih besar dari nilai tercatat obligasi. Next. Contohnya seperti ini. Misalnya pada 31 Desember 2016, PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nah, nilai pokoknya tersebut adalah 1 miliar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta. Kemudian jika PT ABC itu melakukan pembelian pada harga 990 juta, maka akan muncul keuntungan. Itu di mana bahwa harga pembelian lebih kecil dari nilai tercatat obligasi yang slide tadi itu bahwa akan muncul keuntungan sebesar 15 juta. Tetapi akan muncul kerugian ketika PT ABC membeli itu dengan harga 1 miliar 10 juta. Maka akan muncul kerugian sebesar 5 juta dalam laporan keuangan konsolidasian. Next. Sebagai ilustrasinya bisa dilihat pada halaman 253, itu contoh 7.3. Di mana ilustrasi berikut menggambarkan transaksi pembelian obligasi entitas anak PT Andalas oleh entitas induknya PT Nusantara dari pihak non-afiliasi dan dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk neraca saldonya itu di slide sudah dijelaskan, ada di tabel 7.8, kalau di buku ada di halaman 253. Adapun informasi tambahannya adalah PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu Rp 900 juta dan nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Kemudian yang kedua, selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dan pada 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan par 500 juta pada harga 510 juta dan obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga atas obligasi tersebut sebesar 8% dan dibayarkan 2 kali setahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Tingkat bunga pasar pada saat penerbitan adalah 7,51%, di mana pada 31 Desember 2015 setelah bayar bunga, PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 495 juta dengan tingkat bunga pasar adalah saat itu 8,30%. Nah, untuk jurnal yang dibuat oleh PT Andalas dan PT Nusantara itu berbeda. Next. Yang pertama itu pada tanggal 1 Januari PT Andalas melakukan pencatatan penerbitan obligasi pada premium. Nah, yang pertama kas sebesar 500 di sebelah debit dengan nominal 510 juta dan utang obligasi 500 juta dan premium obligasi 10 juta. Nilai kas 510 juta itu didapatkan dari informasi tambahan yaitu poin 3. Pada 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan 500 juta pada harga 510 juta. Kemudian transaksi yang kedua
pencatatan transaksi yang dilakukan oleh PT Andalas. Yang kedua adalah mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi dengan beban bunga sebesar Rp19.150.636 dengan premium obligasi Rp842.364 sebelah debit dan kas sebelah kredit sebesar 20 juta. Kemudian pada 31 Desember PT Andalas melakukan pencatatan pengakuan beban obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi beban bunga 19.125.984 dan premi obligasi 874 dan kas sebesar 823.314. Itu didapat itu sama dengan membayar bunga yang sudah dijelaskan di poin 3, yaitu setiap tahunnya dibayarkan 2 kali, 30 Juni dan 31 Desember. Untuk yang di sini PT Andalas mencatat 1 Juli karena setiap tanggalnya itu 30 Juni dan dia mencatat pada saat tanggal 1 Juli. Kemudian penjurnalan yang dilakukan oleh PT Nusantara adalah yang pertama mencatat pembelian seluruh obligasi PT Andalas dari pihak non-afiliasi. Ya, investasi pada obligasi yang tadi di poin 3 bahwa PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 490 juta. Nah, jadi ini investasi jurnalnya investasi pada obligasi sebelah debit 495 juta dan kas sebelah kredit sebesar 495 juta. Kemudian prosedur konsolidasi tahun pertama 2015 untuk pencatatan PT Nusantara. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 itu yang pertama adalah investasi pada PT Andalas itu pada poin 1 dijelaskan bahwa pada 1 Januari PT Andalas melakukan pembelian 75% saham dengan nilai bukunya 900 juta. Nah, jurnalnya investasi pada PT Andalas sebelah debit 900 juta dan kas sebelah kredit 900 juta. Kemudian mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih. Nah, di mana tadi di poin kedua bahwa selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba sebesar 200 juta. Nah, investasi pada PT Andalas itu dengan sebelah debit dengan nominal 150 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta di bagian kredit. 150 juta didapat dari laba bersih 200 juta dikali melakukan pembelian sebesar 75%. Jadi 200 juta kali 75%. Kemudian pada tanggal 31 Desember mencatat bagian PT Nusantara atas dividen. Nah, di mana dividennya itu dibagikan sebesar tadi di poin 2 ada 50 juta. Jadi 50 juta kali 75%. Ketemunya kas sebelah debit 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Nah, selanjutnya pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi itu dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian, di mana PT Nusantara membeli obligasi PT Andalas pada harga tadi 495, sedangkan nilai tercatatnya pada obligasi pada tanggal tersebut adalah Rp508.283.630. Jadi mendapatkan keuntungan sekitar 13 juta. Kemudian sebagai pencatatannya ada di halaman 256, di mana nilai tercatat obligasi itu pada 31 Desember adalah sebesar Rp508.283.630 dikurangi harga pembelian obligasi pada saat itu adalah 495 juta, didapatkan keuntungan sebesar 13.283.630. Nah, keuntungan penarikan obligasi tersebut disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kemudian mencatat pembagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 13 juta itu PT Nusantara mencatat debit sebelah debit investasi pada PT Andalas sebesar 9.962.723 dan kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 9.962.723. Nilai ini didapatkan dari keuntungan penarikan itu adalah sebesar 13 juta dikalikan dengan yang tadi yaitu 75% atas pembelian investasinya.
Kemudian jurnal eliminasinya terdapat di halaman 256 di tabel 7.10. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahmanurul Septiana. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi tahun 2015. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Next. Kertas kerja konsolidasi 2015 dapat dilihat pada halaman 257. Next. Selanjutnya adalah pencatatan obligasi tahun 2016. Tabel amortisasi premium obligasi dari sisi PT Andalas tidak mengalami perubahan. Tabel tersebut dapat dilihat pada halaman 258. Next. Selanjutnya adalah pencatatan yang dibuat PT Andalas terkait obligasi tahun 2016 yang berdasarkan pada tabel amortisasi premium di tabel 7.9. Nih, yang pertama adalah mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi pada tanggal 1 Juli 2016, yaitu beban bunga didebit sebesar 19.093.162. Ya, selanjutnya premium obligasi didebit sebesar 906.838. Selanjutnya adalah kas dikredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 31 Desember 2016, beban bunga didebit 19.059.098, premium obligasi didebit sebesar 940.902, yang selanjutnya kas dikredit 20 juta. Berikutnya pencatatan dari sisi PT Nusantara berdasarkan tabel amortisasi diskon yang disajikan pada tabel 7.12. Yang pertama mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskon atas investasi obligasi. Pada tanggal 1 Juli 2016, kas di debit sebesar 20 juta, investasi pada obligasi di debit 539.757, pendapatan bunga di kredit 20.539.757. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2016, kas di debit sebesar 20 juta, investasi pada obligasi di debit sebesar 562.153. Yang terakhir pendapatan bunga di kredit sebesar 20.562.163. Next. Prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Pada periode 2016, PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan sebesar 750 juta, serta pembagian dividen sebesar 400 juta. Sementara itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Hingga akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Pencatatan PT Nusantara tahun 2016, yaitu PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama, mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dari 250 juta dikali 75%. Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas didebit sebesar 187.500.000. Bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 187.500.000. Yang kedua, mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 100 juta dikali 75%. Pada tanggal 31 Desember 2016. Kas didebit sebesar 75 juta, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 75 juta. Next.
Berikut perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih dapat dilihat pada halaman 261. Next. Jurnal eliminasi ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, saham laba di debit 800 juta, bagian laba PT Andalas 550 juta di debit, bagian laba kepentingan non-pengendali di debit 185 juta 287.763. Dividen diumumkan di kredit 100 juta, investasi pada PT Andalas 1.122.787.763. Kepentingan non-pengendali di kredit 374.262.587. Next. Mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi. Utang obligasi di debit 500 juta, premium obligasi 6.435.890, pendapatan bunga 41.101.910, investasi pada obligasi di kredit 496.101.910, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 9.962.723, kepentingan non-pengendali sebesar 3.320.907, beban bunga di kredit sebesar 38.152.260. Next. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2016. Dapat dilihat pada halaman 262. Next. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada ilustrasi komprehensif. Ilustrasi berikut ini untuk memberikan gambaran secara komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Langsung saja pada ilustrasinya, yang pertama yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria 1 Januari sebesar 800 juta. Berikut adalah perhitungannya, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria yaitu saham biasa 500 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 300 juta, maka totalnya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Next. Lalu di sini ada diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, itu perhitungannya persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Next. Lalu di sini ada tabel amortisasi diskon obligasi PT Satria. Untuk menentukan amortisasi diskon itu yaitu kas yang dibayarkan dikurangi dengan beban bunga, maka ketemu amortisasi diskon. Lalu untuk mencari nilai tercatat obligasi 400 juta dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi. Next.
Lalu di sini ada tabel amortisasi premium aset investasi obligasi PT Pandawa. Itu hampir sama, amortisasi premiumnya itu cara mencarinya kas yang diterima dikurangi pendapatan bunga, lalu ketemu amortisasi premium, lalu nilai tercatat obligasinya 400 juta ditambah dengan premium yang belum diamortisasi, maka ketemu nilai tercatat obligasi. Next. Lalu di sini ada prosedur konsolidasi pencatatan PT Pandawa pada tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka untuk penulisannya investasi pada PT Satria di debit sebesar 800 juta dan kasnya di kredit sebesar 800 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember itu investasi pada PT Satria sebesar 320 juta dan bagian laba pada PT Satria di kredit sebesar 320 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 itu kas sebesar 80 juta di debit dan investasi pada PT Satria 80 juta di kredit. Next, Mas. Lalu mencatat 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria 30 juta di debit, investasi pada PT Satria 30 juta di kredit. Lalu ada 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria 90 juta di debit, investasi pada PT Satria di kredit. Lalu mencatat kembali 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria sebesar 96 juta di debit dan investasi pada PT Satria 96 juta di kredit. Next, Mas. Lalu mencatat bagian laba pada PT Satria sebesar 25 juta di debit dan investasi pada PT Satria 25 juta di kredit. Mencatat kembali investasi pada PT Satria sebesar 8 juta di debit, bagian laba atas PT Satria di kredit. Lalu tabel berikutnya yaitu terdapat next, Mas. Lalu tabel berikutnya terdapat pencatatan kembali pada tanggal 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria sebesar 9.298.714 di debit dan investasi pada PT Satria senilai sama di kredit. Berikut adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria bisa dilihat di layar PPT. Next, Mas. Lalu di sini terdapat bagian laba pada PT Satria bisa dilihat di PPT juga. Yang selanjutnya adalah perhitungan nilai aset bersih pada PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Dapat dilihat pada tabel 7.18 di buku halaman 270. PT Pandawa sebesar 80% ditambah dengan kepentingan non-pengendali sebesar 20% sama dengan saham biasa ditambah saldo laba. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal pada PT Pandawa di PT Satria. Next. Yang selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian 2015. Kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Dilihat pada tabel 7.19 di buku halaman 273. Terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Next. Next.
Next meneh. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasian 2015. Berdasarkan kertas kerja pada tabel 7.19, maka dapat disusun laporan keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak untuk periode 2015 sebagai berikut. Laporan keuangan ini terdapat laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan saldo laba konsolidasian, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang pertama adalah laporan laba rugi konsolidasian. Di sini terdapat penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, hasilnya adalah laba kotor. Yang selanjutnya adalah beban operasional. Beban operasional terdiri dari beban operasi, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban bunga. Kemudian ditambah yang hasilnya adalah total beban operasional. Kemudian dikurangi dengan pendapatan dan beban-beban lain yang berisi tentang pendapatan sewa. Hasilnya adalah total pendapatan dan beban lain-lain, dan jumlah laba bersih konsolidasian sebesar 2.625.568.270. Kemudian adalah laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Saldo laba 1 Januari 2015 sebesar 2 juta, ditambah dengan bagian laba entitas induk sebesar 2.559.156.136, kemudian dikurangi 200 juta, hasilnya adalah besar 4.359.156.136. Yang selanjutnya adalah laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang pertama adalah aset yang bersih dengan kas dan setara kas sebesar 5.568.270. Kemudian ditambah piutang usaha, persediaan, ditambah dengan tanah, bangunan, dan peralatan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 1.655.000 juta. Yang kemudian ditambah dengan merek dagang sebesar 525 juta, ditambah dengan akumulasi amortisasi 100 juta. Kemudian hasilnya adalah goodwill sebesar 50 juta dan total asetnya sebesar 13.568.270. Kemudian liabilitas utang usaha sebesar 1.428.736.812, ditambah dengan utang bank sebesar 2 miliar dengan total liabilitas sebesar 3.428.736.812. Kemudian ekuitas saham biasa sebesar 5 juta, saldo laba sebesar 4.529.156.136. Kemudian total kepemilikan induk sebesar 9.359.156.136. Kemudian kepentingan pengendali sebesar 229.675.321, dengan hasil sebesar total liabilitas dan ekuitas sebesar 13.017.568.270. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.